Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberi kekuatan, ketabahan, dan juga diberi rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Abu Nawas adalah seorang yang cerdas dan memiliki banyak keterampilan. Salah satunya ialah pandai menjahit. Pada suatu waktu sebelum menjadi orang kepercayaan raja, Abu Nawas pernah bekerja kepada orang tuan pemilik toko jahitan pakaian. Abu Nawas adalah pekerja keras, ulet serta rajin, sehingga ia sangat mudah dipercayakan oleh tuannya, sehingga ia dianggap pekerja teladan di tempat kerjanya. Akan tetapi, tuan tempat Abu Nawas bekerja itu sangat pelit sekali. Tuan itu tidak pernah memberikan bonus atau perhatian meskipun Abu Nawas menjadi orang keteladanan. Tuan majikan Abu Nawas sering membawakan banyak makanan ke tempat kerja, tetapi hanya untuk dimakan sendiri saja dan tidak pernah mau membagikan sedikit pun untuk pekerja-pekerjanya. Hal inilah yang lama-kelamaan membuat Abu Nawas menjadi jengkel atas sikap pelit tuannya. Pada suatu hari, tuan majikan Abu Nawas datang dengan membawa satu kendi madu. Melihat majikannya datang dengan membawa sebuah kendi, Abu Nawas langsung menghampirinya dan berkata, "Tuan, untuk apa kendi itu? Bolehkah aku meminta isinya?" tanya Abu Nawas mengharap. Karena khawatir Abu Nawas akan meminum madunya, si tuan pun terpaksa membohongi Abu Nawas dengan mengatakan, "Wahai Abu Nawas, kendi ini berisi racun dan aku tidak mau nanti kamu mati karena meminumnya," jawab majikannya. Abu Nawas hanya mengangguk. Ia mengetahui jika tuannya itu berbohong. Ia juga mengetahui jika isi kendi itu adalah madu yang nikmat. Karena aromanya sempat tercium olehnya, ia pun mulai memutar otak. Tidak seberapa lama kemudian, tuan majikan tempat Abu Nawas bekerja pergi untuk suatu keperluan. Karena merasa aman dari gangguan si Abu Nawas, ia pun meninggalkan kendi berisi madu itu begitu saja sampai di atas meja. Abu Nawas tidak membuang-buang kesempatan itu. Ia pun berusaha menjual sepotong pakaian dan kemudian kembali membeli sebungkus roti yang akan dimakan dengan madu tuannya. Tidak menunggu lama, setelah roti dibeli, Abu Nawas langsung melahapnya menggunakan madu milik majikannya itu. Ia terus memakan dengan lahap dan tanpa sadar telah menghabiskan semua madu di dalam kendi itu. Dalam keadaan kekenyangan, Abu Nawas kemudian meletakkan kendi itu pada tempat semula dan kembali melanjutkan pekerjaannya tanpa merasa bersalah. Tidak beberapa lama kemudian, majikannya pun kembali dan juga dengan membawa sebungkus roti. Alangkah terkejutnya tuan majikan itu ketika mendapati kendinya
dalam keadaan sudah kosong. Selain itu, ia pun mendapatkan jika sepotong pakaian di tokonya telah hilang tanpa laporan. Ia kemudian berbicara sendiri, "Ini pasti ulah Abu Nawas. Saya yakin." Tuan majikan pun langsung menghampiri Abu Nawas yang sedang sibuk menjahit pakaian. Ia kemudian berkata, "Hai Abu Nawas, apa sebenarnya yang telah terjadi? Mengapa isi kendi ini habis dan sepotong pakaian telah hilang?" tanya tuan yang kesal. "Maaf tuan, tadi waktu tuan pergi, ada sekelompok pencuri datang mengambil sepotong pakaian," kata Abu Nawas. "Lantas, apa yang kamu lakukan terhadap pencuri itu?" tanya tuan lagi. "Maaf tuan, aku ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa," kata Abu Nawas berpura-pura ketakutan. "Lalu mengapa isi kendiku hilang? Apakah juga diminum oleh pencuri itu?" tanya tuan majikan. "Tidak tuan," jawab Abu Nawas dengan polosnya. "Lantas siapa yang telah meminumnya?" tanya tuan lagi. Sekali lagi mohon maaf tuan, karena takut akan dimarahi oleh tuan, maka aku putuskan untuk memilih bunuh diri saja menggunakan racun yang ada ke dalam kendi itu. Hamba pikir hamba akan mati, tapi ajal hamba belum." Mendengar pengakuan jujur dan keahlian akal Abu Nawas, Tuan Amir yang semula akan marah akhirnya mengurungkan niatnya. Ia sadar jika semua itu juga kesalahannya karena telah pelit dan membohongi pekerjaannya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.